Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nabila. Kami dari Universitas Merangin ingin menelusuri tentang rumah tua yang terletak di Rantau Panjang, Kampung Baru. Baik, langsung saja kita lihat apa saja yang ada di dalam rumah tua. Kami dari Universitas Merangin izin nak bertanya tentang kebudayaan rumah tua. Sebelumnya, nama Bapak siapa, Pak? Nama Bapak Skandar. Bapak di sini sebagai apa? Pemilik rumah atau pewaris rumah. Oh. Pewaris rumah. Kami ingin bertanya tentang bagaimana kebudayaan di sini. Ya, kalau di sini kebudayaan ini pada umumnya orangnya budaya orang batin. Jadi budaya orang batin agak sedikit berbeda dengan budaya katakanlah yang bersuku. Karena kita orang batin terlahir dari dua suku bangsa antara Minang dengan Jawa. Jadi memang banyak perbedaan. Nah, sekarang tentang kebudayaan yang kamu pengen tanyakan itu tentang apa? Yang pertama yang kami ingin tanya tuh tentang kulineran bela dulu, dak Pak. Kalau di sini tuh apa sih makanan khasnya? Kalau makan khas di sini gulai belut sama lencun. Adatnya di sini nih gimana, Pak? Tentang adat. Kalau adat itu sebenarnya hukum. Jadi adat yang diadat atau semacam budaya yang diadatkan, kan gitu. Seperti kalau salah satu contoh, kalau tentang adat ini, tentang yang diadatkan ini semacam katakanlah acara. Nah, sebab budaya sini kan ada semacam kebudayaan sini yang mengadatkan, yang memberikan semacam hukum yang sudah ada di badan hukum kan itu ialah silat penyodon dengan memantai. Kalau memantai itu memang sudah di badan hukum kan, makanya kadang orang-orang kok sebenarnya salah mengatakan orang-orang suku bantaian mantai adat, sebenarnya bukan mantai adat, bantaian kerbau budaya, bantaian kerbau budaya tabir yang sudah diadatkan, artinya sudah di badan hukum kan. Jadi apabila dilanggar itu bisa kena sanksi atau mungkin bermacam-macam hal lah yang akan terjadi. Jadi karena itu sudah di badan hukum kan. Kalau sudah di badan hukum kan, apapun itu harus dilakoni setiap tahun. Begitu juga di halaman rumah. Setiap tahun, setiap lebaran dia harus ada semacam silek penyudon. Silek penyudon itu maksudnya ini. Sebenarnya silek penyudon itu silek pemudah penutup. Jadi di dalam rangkaian acara adat ini tadi ya, mulai dari satu RT yang lain, setelah itu semuanya sudah dilakoni, nah akhirnya ditutup di halaman rumah. Jadi itulah makanya disebut di rumah ini ada sebenarnya silek penyudon, itu salah satu contoh. Nah kemudian lagi ya kalau yang hal-hal yang diadatkan banyak. Salah satu kuliner yang kamu makan tadi, yang kamu sebut tadi itu makanan khas Rantau Panjang. Ini apa? Makanan khas Rantau Panjang. Yang jelasnya makanan khas orang Siko. Itu bukan gula belut. Nah, gula belut itu makanan orang Siko, tapi bukan makanan atau kuliner yang paling tua, bukan. Soalnya di atas gula belut ada yang lebih tua lagi. Itu gulai ampai namanya. Gulai ampai itu semacam lauk ikan
yang direbus semacam sop itu ya. Karena di zaman nenek moyang itu dulu nak goreng ikan ada minyak, nak dibuat gulai pakai kata bahasa orang suka pakai minyak atau pakai kelapa, pakai santan, itu tidak ada kelapa, tidak ada santan. Jadi kalau makan pengen pakai kuah, itulah gulai ikan rebus ini. Kalau yang makannya kering, itu yang dipanggang. Itu makanya gulai ampai itu termasuk gulai yang sering dua. Jadi itu tentang kebudayaan Uhasiko gitu, itu termasuk dalam kebudayaan Siko. Kemudian lagi di dalam kebudayaan itu banyak macam-macam. Salah satu seni, ya tadi kuliner kan, kuliner. Nah sekarang seni. Di dalam seni ada 24 bagian yang masih dilakoni. Ya, seni tari, seni suara, seni musik, dan seni bela diri. Ya itulah yang disebut silat penyudon tadi. Jadi banyak kalau soal di dalam kebudayaan Siko yang diadatkan itu sebenarnya banyak. Nah, makanya tadi mungkin ada yang kamu nih ada yang merasa unik atau apa yang kamu video, yang kamu foto, itu boleh kamu tanya. Apa ini? Dan juga kami nak nanya, rumah nih lah berapa lama berdirinya? Kalau rumah ini didirikan pada tahun 1330. Kalau menurut usia, kalau dari pengakuan penelitian dari Jerman maupun UGM, Iya. Universitas Gadjah Mada dengan Universitas dari Jerman itu mengatakan sudah 721 tahun. Tapi kalau Bapak lain, Bapak mengambil dari struktur keturunan. Nah, struktur keturunan macam mana? Pewaris pertama menjelang dari pewaris pertama ke pewaris kedua itu berapa tahun? Berapa tahun pewaris kedua baru menerimanya? Kan? Baru turun ke nyawa. Dari kedua ke tiga berapa tahun pula jaraknya? Dari ketiga ke empat macam itulah seterusnya. Jadi kalau kini dihitung sudah macam Bapak Dewi sudah generasi yang ke-14. Nah, tapi kalau dihitung dari tahun belum sampai 700, baru 695 tahun umur Mako. Nah, tapi kalau menurut arkeologi atau peneliti itu sudah 721 tahun. Itu pun 3 tahun yang lalu. Sekarang berarti sudah 724 tahun. Nah, jadi kalau dibangun itu tadi tahun 1330. Kami juga lah ngeliling-liling nengok-nengok di rumah nih, ada barang-barang yang ingin kami tanya sejarahnya, Pak. Boleh. Apa yang kira-kira yang Ini kegunaannya apa, Pak? itu kalau bahasa Siko tabung kawo, tapi kalau bahasa orang ini itu mungkin semacam cerek tempat air, kopi. Nah, jadi kawo itu, kopi kawo itu air yang terbuat dari air yang dimasak, kemudian diambillah semacam daun kopi yang muda itu, disangrai, dijemur sampai kering. Nah, itulah yang diseduh. Nah, inilah tempatnya untuk supaya ini dingin, diletakkan dalam itu. Kemudian itu banyak kawannya minuman itu. Samping minum itu kan dengan pisang bakar atau ubi bakar, ada gula nau atau yang cair, gula aren yang cair. Nah, itulah untuk pemanisnya. Sambil makan itu minum pakai itu. Kalau menurut keyakinan orang dulu itu masuk obat. Pertama obat pernapasan. Nah, itu namanya tabung kawo. Tabung kawo. Ya. Kalau itu, Pak? Kalau itu buah labu. Sebenarnya kalau bahasa Siko bukan itu kan labu air. Kalau bahasa Siko baluh. Baluh. Nah, baluh itu untuk penyimpanan air bersih. Nah, itu salah satu contoh yang putih itu baru dipetik. Nah, jadi kalau dulu nenek-nenek itu dulu, Indu waktu ngambil air minum, itu diambil, dibawa dari sungai, baru disusun di atas paho.
itu gunain untuk air untuk ngambil air minum, air bersih ya. Dan ini juga apakah ada sejarahnya bisa di Itu tanduk kerbau. Tapi kalau tanduk kerbau itu setelah ada peralihan agama dari agama kita animisme pindah ke agama Islam. Nah, di dalam struktur agama Islam, sanksi yang terbesar itu kerbau yang melanggar dari aturan, yang tidak pada larang pantang. Katakanlah macam ini. Ini yang sebelah situ kan, ini kerbau jantan. Kerbau jantan itu sanksi dari membunuh bapaknya dewek. Oh, kalau misalnya dahi kerbau betina? Ini kerbau betina. Yang sebelah situ kerbau betina. Nah, kerbau betina apa kasus selingkuh? Selingkuh. Jadi kalau nenek awak dulu lah ada selingkuh. Nah, makanya kasus membunuh dengan kasus selingkuh itu kan itu sudah fatal, itu sudah besar itu. Nah, maka besar pula lah hukumannya. Maka di dalam hukum adat, ya dalam adat hukuman itu banyak, ada tingkatannya. Ada hukum adat 20, ada hukum adat 40, ada hukum adatnya 60, ada hukum adatnya 100. Nah itu kan 100 kan. 100 itu apapun yang didenda ke orang tuh, yang disanksi ke orang tuh, katakanlah utang kebau tuh setidaknya harus 100 kilo dari kain 100, mungkin 100 yard atau 100 meter lah bawa satuan. Beras 100 gantang kilo. Selemak semanis semuanya 100. Itu hukum adatnya 100. Kalau yang 20 umpamanya cekak budak kecil, cekak budak mungkin ada yang berdarah gitu. Itu bisa diutang adat dengan hukum adat 620, bisa dibayar dengan ayam macam itu. Tapi kalau lah 40 atau ke 60 itu harus kambing. Kalau lah 60 itu yawi sapi. Nah, yang paling tinggi yang 100 ya kerbau tadi. Itu dalam hukum adat itu dulu. Jadi kembali cerita tanduk ini tadi. Tanduk itu tuh hanya semacam melambangkan semacam ikon kan, bahwa bukti bahwa kita tuh punya sejarah tentang hukum adat kita. Jadi hukum kita yang tertinggi, yang kena sanksi yang tertinggi itu kerbau. Itu tanduk itu. Tapi setelah kita memasuki agama Islam, sebab kalau sebelum Islam dulu kita tidak ada macam itu. Kalau sama dengan kubur lah, sama dengan apa suku anak dalam. Padahalnya adatnya lebih keras gitu, tapi tak apa ya. Sebab ada pernah mempelajari tentang itu. Setelah kita berpindah ke agama Islam, maka kita ada seluruh aturan yang ada di dalam adat, di dalam hukumnya, kita ngambil dari dalam kitab. Kalau makanya ada bunyi, ada yang berbunyi adat bersendi syarat bersendi kitabullah. Nah itu maksudnya. Jadi segala aturannya dalam hukum dan kita ambil dari dalam kitab, dalam Al-Quran. Kalau yang ini Pak, itu gong. Jadi gong itu hanya sekadar untuk menambah bunyi-bunyian musik gitu, untuk menambah apa supaya lebih meriah lagi. Itu baik gong. Cuman air-airnya digunakan sampai untuk silat pun harus ada gong. Musik kuliner harus pakai gong. Main apa lah ada pakai gong. Nah, karena di zaman itu dulu kan bunyi-bunyian kurang, enggak macam kini. Kalau ini ada organ kan tuh. Kalau sekarang lah jarang orang makai gambus, makai anu kulino. Orang lah makai anu begini organ. Itu guna. Pintu ini juga Pak, kenapa disebut pintu gedang? Karena pintu gedang ini maka disebut pintu gedang karena pintu gedang ini kegunaannya untuk melihat suasana. Yang mana suasana kalau kita panas kan buka pintu ini sejuk soalnya. Tapi yang paling inti lagi kan itu pintu gedang ini
apa yang kita lakukan kini mungkin orang dari bawah nampak, oh bapak itu sedang cerita, itu anak-anak sekolah, orang tahu. Begitu juga sebaliknya kita di atas rumah seandainya ada yang terjatuh, orang tua apa segala macam kita cepat tahu. Tapi kalau hanya dibagi pakai jendela yang tuh kan susah, karena udah nampak. Nah itu jendela. Jadi kalau jendela kan lebih banyak tertutupnya. Nah makanya ada pintu gedang. Jadi pintu gedang itu gunanya untuk melihat suasana. Lain pintu tegak. Pintu tegak kan kecil ya, pendek. Siapa yang patut tadi? Itu menunjukkan sikap orang tuh. Kalau orang tuh punya tata krama, sopan santun, tidak ada manganga, tidak akan kenal. Secara tidak langsung ya. Bika masuk assalamualaikum, bomai kan bika nunduk. Nunduk itu sudah memperlihatkan muka. Balik, bika keluar. Permisi Pak, keluar, nunduk lagi. Berarti sudah melihatkan punggung. Datang nampak muka, balik nampak punggung. Itu sudah jelas orang tua, orang yang punya tata krama dan sopan santun. Tapi kalau mengangak tak. Yang biasanya mengangak ketentengan ketawa tuh, wah bukan mau sombong nah. Jadi semuanya ada filosofi, ada makna. Nah ngecek gini ruangan. Kenapa ruangan? Kada bendur. Ke ruangan serambi. Ruang serambi itu tamu. Tapi kalau dino ada polisi kau, pintu tamu sama anak bujang. Jadi kalau anak bujang berandang, naik ke rumah. Duduk sini, tidak boleh duduk di sini. Jika tempat orang punya rumah atau budak gadis, nah, perempuan tidak boleh kau. Jadi kalau budak bujang jangan. Tapi yang di rumah yang lain, kalau rumahku sudah bebas boleh, karena memang penelitian sini kan. Nah, jadi ada batas-batasannya ke ruang tengah, ke ruangan keluarga. Nah, dia tuh balan bintang. Itu tuh balan bintang itu untuk sesepuh kalau bahasa orang untuk nenek mama, cerdik pandai, ahli mama itu benar, itu tempat. Nah, jadi ada ruangan-ruangan yang tertentu, macam budak-budak bujang, ada nak tandang situ. Kalau dulu budak bujang dulu dengan budak bujang kini kan lain. Zaman dulu dengan zaman kini kan lain. Dulu tak ada HP. Kalau kini, kalau ini nak bertandang ke rumah budak gadis, ya, ini yuk lu bawa rumah, dia panggil, oh no, emaknya dipanggil, oh nek, tuh, aduh udah gadis, ada, boleh kami numpang naik nek, kita keluar bahasa dulu, boleh lah, dia pun ada, dia pintu, tanggal lah salah, pintu tak sentuh, kan pintu, naik, artinya apa? Tanggal terletak itu, pintu ada kunci, masuk, naik, setelah naik dia masuk, tentu nenek tanya apa sampai nyesatnya siko, ini, lalu tidak melangkah, lakahan diung, ya dah, itu masuk dulu. Kalau kini tak ada itu, di mana? Kau ke bawah, di muka tu kacong, temuan lah situ. Apa yang terjadi yang akan datang dia tahu lagi. Tapi kalau dulu dah, ini mulailah berinteraksi dengan nenek tadi. Nah, berinteraksi, lah dinilai nenek itu aku udah punya belok, bagus punya tata krama ada. Ketika tuh manggil anak cucu nanti, oh jadi keluar kampung mereka, di kau, lagi situ, asan itu. Jika perlu dia udah gadis penumpak naik. Sedikit dan mulalanya berinteraksi menjawab. Nah kalau memang kita kata kalau basukin mulai jadian, nah kadang-kadang bukti itu, tinggal pias itu, budak gadis itu kadang-kadang kain bagi budak bujang. Itu kalau dulu, kalau ini dah HP bagi. Saya apa udah berat bapak, tapi bapak belum beli. Jadi salah satu perbedaan. Jadi kalau kita sebenarnya kalau kamu nak mencari tentang kebudayaan, itu kalau bapak rasa udah cukup cari semalam itu. Apa sebab kita memang kaya dengan kebudayaan.
Kalau di Jawa mungkin ada, itu salah satu contoh ya. Kalau bagi yang perempuan kamu nih, apalagi lah jadi emak, nak begawe ya anak masih eno, itu dimandikan dulu, aku dinandungkan masa begawe, lalu baru begawe, tanya piring, tanya sah kain, ini lah. Nah, kalau dulu nggak menandungkan anak nih, pakai makna lah, nak masuknya ke dalam buaya kayak gitu. Karena sudah agama Islam, mulai dari kecil itu asma Allah itu sudah disebut. La ilaha illallah, kan itu. La ilaha illallah. Sudah tuh ada pula kata-katanya kayak gitu. Ya mayam payu lakumo la ilaha illallah, sampai gitu. Kalau ini dah meletak anak dalam buah itu put hidup apa? I can't stop loving you. Ini tuh lagu Ahmano nak masuk dalam tak. Bunti. Dari dulu sudah. Jadi dari kecilnya sudah ada asma Allah tuh. Yang ayam payulah kumo padilah masak di ujung tangkai. Pandai-pandai ngarang bungo, bolehlah mau pakai itu untuk nasihat itu. Tunjuk aja nasihat kepada anak dari bayi itu sudah diajarkan. Sudah dinasihati, sudah diingatkan. Nah, kalau ini ya itu lah tadi tambah amat ape duit hidup letak lari ke telinga udah tuh sampai nanti tidur udah tuh tidur bukan kenapa gua kena bingar tadi lagu tadi bukan kena dengar lagu nandungan. Jadi itu kan kalau kamu tanya tentang budaya sebenarnya udah cukup semalam. Kalau mahasiswa Jogja mau kembali itu paling cepat kembali semalam dari sampai 2 minggu. Jadi kalau soal budaya dari gini kita ambil kulit-kulit ini kepentingan kamu ini gitu. Nah, itu salah satu contoh. Ada lagi yang anak kamu paham. Berarti budaya-budaya lama di sini masih dilestarikan atau masih dijalankan? Kalau untuk dusun Masih. Baik pada di sini ini dah. Itu tadi oleh jenis diolahnya lah modern gitu. Berarti di sini lagi menjalankan budaya-budaya lama. Walaupun maaf ya Bapak bukan nak sombong loh. Tidak apa-apa ya. Anak Bapak ada yang kuliah di Bungo, ada yang di Bali. Itu kalau Bali tetap pakai kain kemudian juga tetap itu gini yang paling kecil itu sama bilang laptop. Alhamdulillah semester 7 lah hampir sedang nyusun. Jadi itu tadi, namun balik ke dusun tiba nyusun tahu deh bawa di sini. Kalau keluar tuh boleh pakai kata orang legging, pakai satu span celana etis. Silakan mau. Tapi kalau udah masuk dalam dusun, karena menjagoin tadi boleh kita keren, boleh kita modern, boleh, tapi yang kita yang ditinggal. Ada sikapnya kok. Makanya di Siko, alhamdulillah pada umumnya tentang kebudayaan jadi insya Allah masih berpegang. Begitu juga tentang arkeologi, ini pada umumnya tentang bangunan. Tahu rumah pada paku, cuman kan main kebek, main paku, permainan yang berpaku ini ke lantai kalau paku. Kalau di atas itu kayak yang di hitam kan ada yang paku. Nah, bayangkan kalau gitu buatnya kan, padahal orang kamu buatnya. Cuman kalau mungkin pintar orang dulu. Kalau gini tuh canggih modern, tapi ya balik yang aja tak tarik ini, duduk ini besar, itu lah serba instan orangnya. Cuman kalau tentang budayaan, ya kalau budaya itu dulu itu, makanya di rumah aku juga, ya bukan ngatur ada kompor gas atau
Tapi kalau bapak lah secara pribadi, kalau makan tuh kadang-kadang kanak gitu. Bukan karena rasanya beda. Pokoknya bapak kerja tuh apa namanya aura asap tadi. Sebagai obat. Wah, kembali ada orang coba apa mungkin ide-ide dan pemikiran-pemikiran kamu yang tanya-tanya. Ya, apa yang apa enggak ditanya? Ada nak ditanya lagi? Tanya lah. Kayaknya tiba di lupa tanya sama Pak Tudian. Dia apa? Tak apa tahu. Jangan segan-segan. Apa yang enggak tahu lah, apa yang enggak paham, itu boleh tanya. Ya. Ada mana dulu? Baca lah. Kasih Pak lah melancarkan tugas-tugas kami untuk menelusuri rumahnya. Ya. Baiklah, cukup sampai di sini penelitian kami tentang rumah tua. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.